Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Sutarto Sokle yang sering akrab dipanggil Sokle itu. Alhamdulillah saya pemimpin HNS Putra Bersaudara yang beralamatkan di Kernekan RT 2 RW 5 Klepu, wilayah Kabupaten Klaten, yang produksi mesin rekayasa tepat guna, bisa juga bisa membantu para pelaku UMKM, UKM, IKM, yang mana alat ini mampu, alat-alat yang saya produksi betul-betul bisa mengangkat nilai tambah daripada pelaku UKM. Semula manual menjadi semi mesin, sehingga pendapatan bisa menambah, paling tidak bisa sesuai dengan yang mereka inginkan. Mungkin latar belakang saya mungkin tidak sesuai yang Bapak bayangkan selama ini. Latar belakang saya pendidikan cuma sampai SD. Kelahiran tahun 1971 dan saya keluar dari SD kurang lebih lulusan tahun 1985, 86 ya. Perlu saya ceritakan tahun-tahun seperti itu, mungkin perekonomian saat itu mungkin susah, dan saat itu juga kebetulan saya memang betul-betul sulit bidang perekonomian, sehingga kami sekeluarga, dari saya sendiri, dari 8 anggota keluarga dari bapak saya, itu kebetulan saya berpikir untuk meneruskan jenjang sekolah itu mungkin berat sekali, sehingga saya berpikir sama kakak saya kebetulan itu mungkin lebih baik membantu orang tua membesarkan adik-adik saya di kala itu. Ya alhamdulillah kita bekerja merintis dari peninggalan dari nenek kakek ya. Kalau bapak ayah saya waktu itu masih ada, bapak meninggal barusan saja. Bahkan sempat sekarang saya jadikan nama untuk ayah saya HNS, itu nama kepanjangan Hardi Narno Sudarmo Putra Bersaudara. Sebenarnya dulu bengkel ini itu yang mengerjakan atau operator atau yang itu sebenarnya anak-anak dari bapak saya, Bapak Hardi Narno Sudarmo. Itu ada kakak, ada adik, juga ada ponakan. Ya alhamdulillah HNS Putra Bersaudara sekarang berkembang menjadi sekian perusahaan atau bengkel, terdiri dari mungkin ada Fajar Putra Mandiri, ada Kerja Teknik, ada Freddy Teknik, ada Bayu Putra, ada Suka Teknik lah. Disitulah alhamdulillah dari inisiatif, dari pembelajaran kehidupan yang susah, saya berusaha untuk berkarya untuk bagaimana ekonomi waktu itu bisa berjalan. Alhamdulillah dengan alat seadanya. Kebetulan kan ayah saya juga seorang bengkel, dia juga orang teknik, artinya dari kecil kita sudah menggeluti di bidang teknik. Alhamdulillah saya berusaha belajar masalah permesinan. Kita merakit mulai dari mesin yang terkecil, mesin berambang hanya senilai waktu itu, mesin stripping, mesin berambang itu hanya berkisaran harga 60.000, bahkan kalau dibilang diteruskan untuk sekarang harganya sampai jutaan ya. Ya alhamdulillah waktu itu kita berjalan pelan-pelan, alhamdulillah bisa berjalan. Lalu kita berkembang untuk mesin yang lainnya, mesin bubut ayam, naik lagi mesin batako, naik lagi mesin yang lainnya. Alhamdulillah sekarang kita produksi mesin lebih dari ratusan jenis mesin, tapi sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Ya intinya ya alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, yang mana saya keluarga diberi kemudahan dalam bidang perakitan mesin. Alhamdulillah sampai sekarang juga ekonomi sudah terangkat. Alhamdulillah saudara-saudara kita sudah lebih baik dari yang dulu. Mungkin hanya itu dulu yang saya ceritakan masalah kronologi kenapa saya harus, latar belakang saya dari pendidikan yang kecil, yang minim, hanya cuma SD, bisa mampu produksi mesin sekian banyak. Selama kita mempunyai kemauan dan kita geluti, yang penting jiwa kita senang untuk itu, insya Allah nanti apapun sesulit kita, apapun masalah kita, insya Allah nanti bisa terpecahkan dan bisa diselesaikan dengan baik.
Yang kalau orang bilang kan otodidak, lah itu udah dari alam, mungkin dari segi apa ya, bisa dikatakan warisan dari orang tua, mungkin dari faktor keturunan bisa dikatakan, juga bisa dari pengalaman pahit yang kita ceritakan dari tadi, mungkin membuat inspirasi saya, membuat pemikiran saya, pola pikir saya, bagaimana kita maju, bagaimana kita bisa bersaing. Alhamdulillah Allah SWT selalu membuat kemudahan saya dalam segala hal, mulai dari perencanaan, desainer, mau sampai perakitan, bahkan sampai trial, uji kelayakan. Alhamdulillah kita selalu kita lalui dengan baik. Walaupun tidak 1-2 mesin yang harus kita berulang-ulang, kita harus kembali menginstal ulang supaya bagaimana mesin itu betul-betul maksimal 100% berfungsi dengan baik. Untuk mesin-mesin yang kita produksi sebenarnya sesuai dengan permintaan pelanggan ya. Mungkin kalau misalkan pelanggan minta secara massal, kita juga siap. Alhamdulillah gudang yang kita siapkan juga cukup. Mungkin kalau yang di sini hanya sekitar 400 sampai 500 meter. Kalau yang unit 2 yang dipegang anak saya, Fajar Putra Mandiri, alhamdulillah lebih dari 1000 meter. Artinya untuk memproduksi massal pun sebenarnya kita siap. Tetapi selama ini kita produksi emang sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan itu dalam tanda kutip kan gini, mungkin ada mesin yang semulanya itu belum ada, dengan sendirinya dikerjakan dengan manual, suruh bikinkan alat yang mana supaya bisa mempercepat pekerjaan itu sendiri. Alhamdulillah kita juga siap. Kalau masalah pemasaran mungkin satu dari mulut ke mulut ya, dari kualitas mesin tentunya. Kalau dari mulut ke mulut itu pasti dari kualitas mesin. Kualitas mesin yang kita produksi, kita kan berani kasih garansi. Artinya kita harus menggunakan bahan-bahan yang jelas, yang mumpuni, yang kuat, yang standar, kan gitu. Dengan sendirinya dari mulut dari teman pelanggan yang satu cerita ke satu ya, ke cerita satunya, ke cerita sampai menjadi akar yang kuat seperti ini ya, alhamdulillah itu satu. Yang kedua dari segi media sosial, mungkin dari internet saat ini yang kita sering kita gunakan, mungkin dari jasa yang lain, mungkin dari Google, mungkin dari YouTube, mungkin dari Facebook, mungkin dari IG maupun dari Twitter. Alhamdulillah kita juga banyak respon. Kita juga punya, alhamdulillah kita punya akun, beberapa akun. Di situ ada mesin bata merah, ada spinner pengering karpet juga ada, mesin bakso ada. Insyaallah di situ banyak periklanan media sosial yang kita gunakan. Alhamdulillah hasilnya lumayan, lebih dari cukup. Kalau mesin kan kita dari lapangan, Pak. Pelanggan itu sebenarnya kita tanya dulu, pelanggan itu sendiri kesusahannya bidang apa, bagian apa. Lah kita lihat, kita survei, ternyata contoh misalkan mesin belah bambu, kita kalau ngerajang bambu misalkan, nanti kalau merajang bambu mungkin kalau dibagi 12 kan mungkin susah, lama juga, menghitungkan juga. Sudah kita, oh ternyata kita bikinkan alat belah bambu aja, sekali mau belah berapa, 6, kita akan lihat, oh ini belah jadi 6, kita bikinkan pembagi 6. Mesin pun dorong, daripada kita mukul dar habis tenaga, mungkin satu hari paling belah berapa bambu. Kalau kita bikinkan alat hanya berapa menit, 1 menitnya nggak nyampe, saya langsung jadi 6, bisa jadi 10, 8, 12 pun bisa. Itu hanya sekedar sedikit, mungkin satu di antara 2. Mungkin dari mesin jenang dodol juga seperti itu. Kalau ngaduk kita produksi jenang dodol, kita pengaduan mungkin lebih dari 4-6 jam. Kalau kita ternyata, oh kerjanya cara gitu, kita lihat bagaimana, oh kita bikinkan alat seperti pengaduk manual. Alhamdulillah produksi pun sama, tidak mengurangi citra rasa, tidak mengurangi aroma, tetapi pekerjaan dipergampang, dipermudah. Untuk selama ini kita mungkin kesulitan, mungkin langsung saja mungkin saya bisa mengadu ke instansi atau ke pemerintah. Di saat ini benar-benar yang kesulitan masalah bahan baku besi, harganya selalu merangkak naik terus, gimana solusinya sehingga saya sebagai produsen mesin tidak terlepas dari bahan baku seperti itu. Bagaimana supaya hammer mesin saya itu bisa terjangkau oleh masyarakat kecil, bagaimana, karena basic saya hanya bisa dikatakan mesin-mesin industri kecil ya, UKM, bisa kecil menengah, kan kayak gitu.
bagaimana supaya harga mesin saya bisa terjangkau, tentunya tidak terlepas dari bahan baku kan Pak. Kalau mungkin dari segi tenaga kerja pasti pas, nah, artinya sesuai dengan gaji karyawan, makan, listrik dan sebagainya kan kita udah semua mungkin sudah standar. Kalau besi kan naik terus, bahkan kenaikan ini tidak stabil ya, terus merangkak menaik terus. Itulah kesulitan terutama di bahan baku, jujur aja bahan besinya itu selalu naik terus. Bahkan kalau tidak salah itu listrik itu juga naik juga tanpa kita sadari kayaknya loh. Masalah untuk proses pengerjaan kita kan merekrut tidak hanya sebarang kita merekrut karyawan. Artinya kita yang punya skill-skill. Walaupun kalau latar belakang pendidikan kan macam-macam, ada yang STM, ada yang SMA, ada yang SMP, juga ada yang SD. Kalau masa perakitan kan ada tertentu tadi, mungkin ada teknisi tersendiri, desain tersendiri, untuk mesin bubut kan juga tersendiri-sendiri. Artinya mereka menguasai di bidangnya masing-masing. Kalau untuk desainernya, untuk mungkin saya sendiri, saya terjun sendiri. Misalkan untuk produksi mesin yang paling terbaru, biasanya saya sendiri yang produksi, ya saya yang tangan ini sendiri. Tapi untuk yang kelengkapannya biasanya teman-teman yang sudah ada. Untuk teman-teman kita yang HNS Putra Bersoda saat ini kurang lebih sekitar, bukan kurang lebih ya, 13 orang, alhamdulillah. Tapi untuk saat ini banyak yang ambil cuti. Tadi juga ada yang ambil izin tengok saudaranya, ada yang tajiah. Pada dasarnya kita kerja, kalau dibilang terlalu ketat ya tidak. Pada dasarnya kita kerja sosial masyarakat itu ya biasanya kita utamakan dibandingkan dengan usaha kita sendiri. Karena bagaimanapun kita hidup di masyarakat. Misalkan izin Pak, saya mau takziah ke sana, oke silakan. Pak, saya izin ada kegiatan gotong royong, silakan. Jadi tidak terlalu saklek harus 1 bulan harus masuk semua, enggak. Kita tahu sendiri kita hidup di masyarakat, kita hidup di lingkungan pedesaan, tentunya kita menjunjung tinggi sosial masyarakat. Ya alhamdulillah, yang penting kita kan berani bersaing Pak. Dalam tanda kutip satu, bahan baku, kita harus betul-betul kita yang manajemennya kita pandai-pandai mengatur, bisa dikatakan biaya produknya. Kalau saya emang tenaga kerja tidak terlalu banyak, kita maksimalkan. Kesejahteraan kita maksimalkan. Harga kita cari untung tidak banyak. Artinya harga kita berani bersaing. Dengan kualitas yang sama, tapi harga kita bisa bersaing. Nah disitulah kita bisa bersaing sama perusahaan-perusahaan besar yang ada. Masa susah itu jiwa saya tidak seperti mereka-mereka. Di saat dia susah, dia mengeluh, dia ngomong sama teman-teman, justru sebaliknya. Di saat mungkin yang dimaksud Bapak di saat order tidak ada gitu ya maksudnya. Itu justru saya tidak. Di saat itu kita harus mengeluarkan tabungan kita keluarkan, kita produksi, tetap kita produksi. Tapi saya produksi kan mesin-mesin yang pasarannya yang laku kenceng. Contoh mungkin mesin bakso, mesin batako, mesin kita produksi. Di saat itu kita tidak ada orang tahu, oh Pak HNS Putra Saudara tidak ada pekerjaan atau dia kalau enggak. Sebenarnya kalau semasa pasang surut itu justru di saat biasanya itu bulan-bulan tertentu Bapak. Mungkin di akhir tahun kayak gitu biasanya agak susah. Kalau dibilang kemarin waktu COVID merajalela itu sebenarnya juga ada, tapi kita tidak terlalu mengefek terlalu banyak, enggak. Soalnya kita pemasaran walaupun dari tatap muka atau bisa dikatakan lewat media sosial kan itu juga bisa. Ya alhamdulillah walaupun kemarin kita dibatasi dengan aturan yang ada, alhamdulillah nanti kemarin perusahaan kita juga tidak ada surutnya. Surut sih sedikit pasti itu kalau semua pasti mengalami. Nah, alhamdulillah bisa kita lalui dengan biasa-biasa saja lah. Kalau semua target itu pasti ada ya Pak.
semua pengusaha punya masing-masing punya target. Kalau saya punya target bagaimana kita mengembangkan usaha. Contoh kita sedang membuka HNS Putra Bersaudara unit 2 yang kemana yang ditangani oleh anak saya Fajar Ahmad Khairat, yaitu mungkin disebut Fajar Putra Mandiri. Alhamdulillah kita mendidik anak dengan nama Fajar Putra Mandiri dengan maksud dan tujuan semoga anak saya yang bernama Fajar betul-betul bisa usahanya bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang tuanya. Sama seperti saya kepada Bapak, pada Alhamdulillah saudara-saudara semua mandiri semua. Pesan saya kepada semua warga masyarakat ya mungkin pengusaha yang kecil, UKM, IKM, kalau kita betul-betul mau kita berusaha, insya Allah ada solusinya. Artinya mulai dari peralatan, insya Allah kita siap menyediakan peralatan UKM dengan modal yang minim, kita pun kita siap benar bisa usaha. Untuk peluang usaha sebenarnya di Indonesia banyak peluang usaha, bahkan mulai yang ibaratnya bisa dikatakan modal pas-pasan sampai modal yang banyak, terutama bagi Nun Sewu, para bapak-bapak, ibu-ibu yang sekiranya di ANS yang sedang mau memasuki purna jabatan, bahasanya kan kadang kesulitan di saat itulah. Di saat itu masyarakat warga biasanya bingung cari bagaimana. Dulunya kita punya kesibukan sekian tahun selama ini rutinitas berjalan, sedangkan tidak ada berjalan, insya Allah kita siap memberi masukan atau memberi arahan atau memberi solusi peralatan atau usaha yang layak untuk mereka. Sekali lagi saya terima kasih pada masyarakat khususnya warga Klaten dan sekitarnya dan Jawa Tengah umumnya, bahkan Indonesia. Saya hanya berharap bagaimana pemerintah bisa mengakomodir permintaan saya, masyarakat, pengusaha, perakitan mesin, bagaimana caranya bahan baku ini bisa standar lah. Boleh naik sih boleh, tapi harganya standar seperti dulu kala itu. Jadi jangan terlalu naik terus, biar kita sebagai pengusaha atau penyedia alat ini tidak montang-manting. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mana ikut membesarkan usaha kami, usaha bengkel HNS Putra Bersaudara. Semoga bermanfaat, khususnya bagi keluarga saya, umumnya dari masyarakat, umumnya lagi dari masyarakat Indonesia, Sabang sampai Merauke. Soalnya kenapa saya ucapkan begitu, mesin-mesin saya sudah tersebar di seluruh tanah air, bahkan di mancanegara seperti di Vietnam juga ada. Yang jelas Alhamdulillah sudah tersebar di mana-mana. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, jangan pernah takut menjadi pengusaha. Insya Allah semua ada jalan keluarnya.